Ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, terimalah salam kasih dan doa Namo Buddhaya. Ya, merupakan satu kesempatan yang berbahagia sekali bagi saya untuk bisa pada akhirnya datang ke Wihara Dhamma Caku, dan pada kesempatan ini juga bisa memberikan satu motivasi Dhamma kepada ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Izinkan saya membuka uraian pada pagi hari ini dengan satu pertanyaan. Ibu bapak sehat? Sehat. Iya. Kalau beberapa tahun yang lalu, ketika ditanya ibu bapak sehat, jawabannya iya sehat. Pertanyaan ini merupakan bagian dari satu perbincangan untuk basa-basi, biar di awal itu tidak terlalu tegang. Tapi kalau akhir-akhir ini ketika ditanya, tidak hanya di sini, ketika di luar juga ditanya, gimana keadaannya, sehat? Itu adalah pertanyaan yang serius. Gimana keadaannya? Sehat, cuman agak batuk-batuk dikit sih. Jadi itu tadi pertanyaan yang serius ya. Ya baguslah jika semuanya sehat. Kedepannya tetap jaga kesehatan semuanya ya. Ibu bapak dan saudara-saudari sekalian, pada hari ini kita bersama-sama datang ke wihara untuk melakukan satu puja, satu penghormatan kepada guru kita, Guru Agung Sang Buddha Gautama. Kita datang dari tempat yang berbeda-beda, ada yang jauh, ada yang dekat, tapi dengan satu tujuan yang sama, satu tujuan yang mulia sekali, yaitu melakukan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan juga tadi sudah melakukan penghormatan kepada para leluhur, melakukan patidana. Apa yang kita lakukan ini bukanlah hal yang aneh, terlepas dari kemajuan teknologi, kemajuan peradaban manusia yang sudah sangat modern sekali. Untuk bisa datang ke satu tempat, berkumpul bersama, melakukan kegiatan keagamaan ini bukan satu hal yang asing. Ini adalah bagaimana wujud satu upaya juga bagi masing-masing kita untuk meningkatkan keyakinan tidak hanya kepada Buddha, Dhamma, dan juga Sangha, tapi juga meningkatkan keyakinan terhadap apa yang selama ini kita pelajari dan laksanakan. Ketika datang ke wihara, melakukan refleksi diri, dengan atau tanpa dipaksakan oleh siapapun, kita di dalam hati kecil kita, masing-masing orang akan melakukan refleksi diri, akan berpikir, saya sejak terakhir saya datang ke wihara, ada berapa hal yang baik yang saya laksanakan, dan ada hal-hal buruk apa saja yang sudah saya laksanakan. Bante yakin dan percaya ini ada di dalam hati kecil ibu bapak, punya refleksi diri, terus
ketika ada satu kesalahan, satu kekurangan yang sempat dilakukan, pasti ada dua penjaga dunia, yaitu hiri dan otapa, rasa malu dan juga rasa takut atas kekurangan-kekurangan yang selama ini sempat dilaksanakan. Ini adalah wujud kita untuk memperbaiki diri. Ini adalah satu hal yang tidak diajarkan di luar sana, tidak diajarkan dari sisi modernitas, dari perkembangan teknologi, kemajuan peradaban manusia. Ini kita tidak bisa dapatkan di sana, karena di dimensi itu kita dituntut untuk dapat bersaing dengan orang lain. Kita dituntut untuk memiliki kualitas diri yang ada standarisasinya, meskipun tidak kelihatan jelas. Taunya bersaing saja. Tapi plafonnya di mana? Tidak ada yang tahu. Karena masing-masing orang berlomba untuk membuat plafonnya lagi, untuk meningkatkan plafonnya, membuat lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Sehingga ketika kita kembali bekerja, belajar, bersosial, kadang-kala ada beban yang mau sadar atau tidak sadar itu ada beban yang terasa. Beban untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial, menyesuaikan diri dengan kehidupan di pekerjaan, di keluarga. Tanpa kita sadari ada beban itu. Tidak masalah dengan memiliki beban itu, beban tanggung jawab. Tidak menjadi masalah, selama itu tidak membuat kita meninggalkan sisi manusiawi kita. Tidak menjadi masalah, selama ini tidak membuat kita meninggalkan sisi cinta kasih, kedermawanan, nilai-nilai luhur yang ada di dalam diri kita. Tidak masalah. Tapi tidak banyak, meskipun Bante mengatakan tidak masalah, tapi sebenarnya tidak banyak yang membantu kita untuk membuat kita semakin dermawan, semakin punya cinta kasih, semakin punya rasa perasaan untuk mengasihi yang lain. Tidak banyak yang mengajarkan, yang membantu kita membangun keluhuran di dalam diri. Sehingga terlepas dari semua kemajuan dan peradaban sebagai manusia modern, kita masih membutuhkan apa yang kita laksanakan sekarang. Kita memberi makan batin kita, mengembangkan batin kita, untuk bisa menggaruk-garuk lagi, melihat-lihat lagi, menggali lagi sisi manusia kita. Yang ketika kita sudah keluar dari sini, di dalam pekerjaan, di dalam masyarakat, kita diliputi, kita dikelilingi dengan rasa untuk melebihi orang lain, rasa untuk bersaing dengan orang lain, rasa untuk mencari, menambah. Ketika kesini, menggali lagi. Itu yang rasa persaingan itu di wihara tidak perlu dibawa. Rasa untuk mengalahkan orang lain di wihara tidak perlu dibawa. Di sini kita menggali hal itu. Ibaratnya ketika kita sudah punya emas, emasnya ditaruh di tanah di luar, lama-kelamaan dia ditumpuki dengan debu, tanah, dan yang lain-lain. Ketika kita datang ke wihara ini, kita bersihkan lagi, kita cari emasnya lagi. Ada kerak-keraknya,
itu dikeluarkan dengan latihan. Sehingga terlepas dari perkembangan sebagai manusia dalam tanda kutip, kita membutuhkan sisi rohani kalau dalam bahasa umumnya. Kita masih membutuhkan makanan batin, membutuhkan dhamma. Karena ketika kita terjadi sesuatu yang negatif ke dalam diri kita, dari sisi pekerjaan, dari sisi masyarakat atau di luar sana, sedikit yang mau dikatakan mau membantu atau dikatakan mau ada untuk kita tanpa pamrih, itu sedikit yang menjadi safety netnya itu sedikit. Contohnya saja dalam bidang pekerjaan. Jika ibu bapak resign dari pekerjaan ibu bapak, kira-kira butuh waktu berapa lama bagi bos Anda untuk mendapatkan pengganti? 5 tahun? Kelamaan. Keburu bangkrut. 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Atau mungkin kurang dari 1 bulan. Untuk mendapatkan pengganti dari ibu bapak di dalam pekerjaan Anda masing-masing. Apalagi ketika ada bawahan-bawahan atau teman seangkatan di dalam pekerjaan ibu bapak yang sudah sejak lama mengejar posisi yang ibu bapak miliki itu. Sehingga di luar sana kemajuan manusia diperlukan dalam satu sisi perkembangan peradaban kehidupan manusia. Tapi sayangnya di situ tidak banyak yang mengajarkan, kita tidak bisa banyak mendapatkan hal-hal yang bisa memberi makan batin kita. Karena semua hal di dalam perkembangan itu berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dicium, dirasa, disentuh, tapi tidak dengan apa yang menjadi makanan batin, yang membuat batin ini merasa puas, yang betul-betul puas, tanpa harus merasa lapar lagi. Maka dari itu kehidupan untuk bisa datang ke wihara, melakukan puja, ini bukanlah rutinitas hari Minggu. Ini bukan rutinitas hari Minggu yang kemudian yang ini juga tidak sama seperti ibu bapak meluangkan waktu untuk bekerja yang setiap akhir bulan dapat gaji. Mau datang ke wihara seberapa lama pun ibu bapak tidak digaji kan? Tidak digaji kan ya ibu bapak datangnya. Tapi ibu bapak tetap membutuhkan ini. Tetap membutuhkan dorongan, tetap membutuhkan safety net, tetap membutuhkan satu pegangan dalam kehidupan. Pegangan dalam kehidupan ini loh, yang kalau di luar sana sedang jatuh-jatuhnya, tidak ada yang akan memegang Anda. Tanpa pamrih tidak ada. Tapi datang ke sini untuk memegang kembali dengan erat apa yang disebut dengan dhamma, apa yang disebut dengan satu ajaran mulia, satu pengembangan, satu kebijaksanaan. Ini alasan kenapa datang ke wihara. Dan beruntung sekali kita sudah punya guru yang sudah mewarisi pengetahuannya kepada para muridnya, yang diwariskan itu tanpa membeda-bedakan. Kita punya Sang Buddha dan dhammanya.
Sang Buddha sebagai seorang manusia, kita mengetahui beliau sudah, tentunya semuanya sudah kira-kira secara garis besar sudah tahu ya kehidupan beliau sebelum menjadi Buddha. Beliau adalah seorang pangeran. Tidak hanya pangeran biasa, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Beliau adalah anak satu-satunya dari istri yang paling dicinta oleh Raja Suddhodana. Anak satu-satunya yang sudah sejak lama sekali dicari-cari keberadaan anaknya oleh ayahnya dan ibunya ini. Dan kemudian ketika lahir, begitu ditimang-timang. Karena tahu juga, dengan punya rasa takut juga Raja Suddhodana dengan ramalan untuk menjadi Buddha. Meskipun memang antara jadi Buddha atau jadi Raja, Raja Cakkawati, rajanya para raja. Tapi tetap takut bagi seorang ayah yang merupakan seorang raja juga. Sudah sewajarnya bagi seorang raja untuk mencari pengganti, mengingat usia beliau yang sudah senja. Sehingga anak yang satu-satunya ini, anak beliau yang paling pertama dan satu-satunya ini, yang beliau sayangi ini, mau tidak mau harus jadi raja. Harus jadi raja. Dijaga, ditaruh di wihara, tidak boleh keluar. Semua pembantunya itu di reshuffle terus-menerus, cari yang muda, cari yang tidak sakit, cari yang cantik-cantik, cari yang ganteng-ganteng, untuk membuat si anaknya ini, si pangerannya ini menjadi nyaman. Kondisi ini, itu kondisi, kalau kita mau melihat dari perspektif si pangeran, ini adalah kondisi yang nyaman sekali, yang enak sekali. Ibu bapak keinginannya apa semuanya? Mau keinginan dapat duit, tidak usah ditanya pangeran. Keinginan punya pengikut, tidak usah ditanya pangeran. Ibu bapak di sini punya keinginan untuk dapat 3 kerajaan sekaligus per musimnya. Mungkin kita di sini tidak ada, tapi beliau sudah dapat. Dan mau keinginan apa lagi? Sudah didapatkan oleh pangeran. Sehingga karena beliau sama Sang Buddha kita, guru kita ini adalah pangeran, mantan pangeran. Ketika beliau sudah keluar dari itu semua, menjadi petapa, melepaskan itu semua, kita tahu beliau dengan sengaja melepaskan itu semua. Beliau menjadi petapa dan mencapai apa targetnya. Kira-kira beliau masih mau mencari tidak apa yang sudah dilepaskan itu? Masih mau mencari popularitas, mau mencari pengikut, mau mencari harta kekayaan, mau mencari wanita-wanita cantik? Sudah tidak perlu lagi. Guru kita, semenjak beliau mencapai apa yang beliau capai, mempergunakan setiap waktunya untuk mengajarkan apa yang beliau tahu, apa yang beliau miliki. Hingga beliau mangkat 45 tahun, tidak berhenti-henti. Tidak henti-hentinya beliau mengajarkan dhamma. Setiap hari istirahat 1 jam untuk tidur. Sisanya mengajarkan kepada manusia, kepada para dewa. Dan kita semua tahu ini. Sehingga guru kita itu guru yang hebat. Kita sudah tidak perlu ragu. Kita sudah tidak perlu untuk bertanya-tanya kembali. Beliau tidak mengajarkan dhamma untuk mendapatkan pengikut, untuk mendapatkan harta kekayaan, untuk mendapatkan popularitas. Beliau sudah tidak perlu itu semua.
Sehingga karena beliau tidak mengajarkan dhamma karena untuk mendapatkan pengikut, mendapatkan uang, mendapatkan apapun, kita bisa yakin bahwa apa yang beliau ajarkan ini bukan untuk profit bagi dirinya sendiri. Karena beliau tidak mau mencari profit. Beliau mengajarkannya tanpa pamrih, tanpa mau apa yang ada yang sesuatu dikasih balik. Karena kita tahu bahwa beliau tidak butuh itu semua. Apa yang beliau katakan tidak untuk membuat kita menjadi pengikut beliau, tidak untuk membuat kita menjadi takutlah. Beliau tidak seperti nelayan yang memancing pakai kail, terus ada makannya, ada umpannya untuk memancing ikan, kemudian diambil, ditangkap, dibunuh. Murni apa yang beliau ajarkan demi untuk semua orang yang meyakini, yang mempelajari, yang mempraktikkan. Murni demi untuk si murid-muridnya yang mau mempelajari dan mempraktikkan. Murni untuk, bukan untuk beliau. Sehingga kita kalau kita mau belajar dhamma, kita mau mempelajari sesuatu apa yang dikatakan oleh Sang Buddha, kita mau belajar di Parita Suci lah, di Tipitaka, atau dimanapun. Dengan pandangan ini, kita sebenarnya harus punya keringanan diri. Kita menjadi lebih ringan sebenarnya. Lebih ringan karena kita tahu, kita tidak perlu khawatir bahwa apa yang saya baca, apa yang saya dengarkan, yang saya pelajari ini murni untuk diri saya, bukan untuk menakut-nakuti saya, bukan untuk menggait saya, bukan untuk menguras dompet saya, menguras tenaga dan waktu saya. Apa yang saya pelajari ini demi untuk diri saya sendiri. Kita punya keringanan seperti ini karena dari Sang Buddha juga beliau tidak membutuhkan itu. Sang Buddha mengajarkan dhamma kepada banyak orang yang tidak melihat dari kastanya. Agama Buddha itu satu-satunya agama yang paling pertama sekali yang mendobrak, yang menobrak hukum-hukum yang ada di zaman itu. Kasta, no, tidak ada yang lebih tinggi, yang lebih rendah. Kelahiran, mulia dan tidak mulianya seseorang itu tidak ditentukan oleh kelahiran, tapi ditentukan oleh moralitas, oleh apa yang dia perbuat. Itu bagi agama Buddha bagaimana kita berpikir. Sehingga mau raja, mau gelandangan, di depan Sang Buddha sama. Beliau tidak ada yang mau menspesialkan raja, mau menspesialkan para menterinya, mau menspesialkan siapa Anathapindika, Wisaka. Ketika ada orang-orang kaya dari kasta ksatria, kalau perilakunya tidak baik, akan ditegur oleh Sang Buddha. Sang Buddha akan mengatakan perilakunya tidak baik. Tapi meskipun dia datang dari kasta gelandangan, kasta pengumpul bunga, kaum terasing, jika apa yang dia praktikkan ini benar, maka Sang Buddha akan memberikan komplimen, memberikan sanjungan kepada orang itu, kepada apa yang dia praktikkan. Banyak sekali topik-topik dhamma yang Sang Buddha ajarkan.
Tidak berdasarkan latar belakang, tapi berdasarkan apa yang dipraktikkan, apa yang dilaksanakan. Kita menjadi lebih ringan kan? Mengetahui kita tidak perlu minder sebenarnya untuk belajar dhamma, untuk melakukan puja kepada Sang Buddha. Karena kita tahu, kita memberikan penghormatan kepada orang yang tidak pilih kasih, yang betul-betul tidak pilih kasih. Tidak hanya kepada manusia, tapi kepada semua makhluk. Karena kalau beliau mau, beliau bisa saja langsung membabarkan dhamma di alam Brahma sana. Karena itu alam yang membahagiakan, atau di alam surga. Karena itu alam yang membahagiakan. Terus tinggal di sana sampai akhir kehidupan beliau. Kalau beliau mau, beliau mampu. Tapi bukan untuk mendapatkan kenyamanan. Apa yang beliau ajarkan kepada kita semua bukan untuk mencari kenyamanan di alam samsara, tapi untuk mengakhiri duka. Ini yang beliau ajarkan. Beliau adalah Bhagawa. Beliau sang begawan. Beliau yang berberkah. Beliau yang punya berkah. Beliau punya berkah, punya dhamma, punya hal-hal yang bermanfaat, mendatangkan manfaat. Tapi sebagai orang yang punya manfaat, bagi orang yang punya berkah, beliau ini tidak hanya menyimpan berkah itu bagi dirinya sendiri, tapi juga membagikan itu kepada siapapun. Dhamma yang beliau ajarkanlah berkah yang beliau berikan. Adalah berkah yang beliau berikan kepada kita semua. Sehingga siapapun yang mempraktekkan, siapapun yang mempelajari akan berbahagia, akan mendapatkan hasilnya. Siapapun mau datang dari manapun, dari kasta apapun, latar belakang keluarganya mau seperti apa pun, akan mendapatkan hasilnya. Beliau adalah berkah yang punya berkah dan membagikan berkah itu kepada kita semua. Yang sebenarnya, kalau beliau sebenarnya tidak mau menjadi sama Sang Buddha pun, beliau mampu untuk mencapai arahat. Sebagai petapa Sumedha, bertemu dengan Buddha di Pankara. Pada saat itu sebenarnya beliau sudah mampu untuk menjadi arahat. Pada saat itu sudah mampu untuk terbebaskan. Tapi tujuan beliau itu jauh lebih mulia, yaitu bagaimana membantu juga makhluk-makhluk yang lain, sehingga beliau menjadi sama Sang Buddha. Beliau arahato yang maha suci. Yang suci di sini tidak perlu kita berpikir muluk-muluk, tidak perlu kita berpikir yang mistik-mistik. Suci artinya bersih. Lantai ini kalau dipel, dibersihkan, oh suci. Suci itu bersih. Bersih itu apa? Tidak kotor. Beliau suci, beliau bersih, beliau tidak kotor. Tidak kotor bukan karena beliau mandi, tapi tidak kotor, terkotori oleh pengotor-pengotor batin. Beliau sudah menghancurkan kekotoran batin dari akar-akarnya. Dari akar-akarnya, sudah dicabut dari akar-akarnya. Sehingga sudah tidak ada lagi rumput ilalang yang akan bertumbuh. Beliau adalah yang maha suci, arahato,
yang dimana kalau mau yang tadi Bante katakan, beliau tidak mencari pengikut, tidak mencari uang, tidak mencari wanita. Itu bukan hanya karena beliau sudah tidak butuh dan sudah merasakan itu sebagai pangeran, tapi karena beliau sudah tidak memiliki satu alasan, satu akar untuk mencari hal-hal itu. Sudah tidak punya lomba lagi untuk mencari uang, untuk mencari ketenaran, untuk mencari pengikut. Sudah tidak punya lomba, keserakahan untuk mencari itu tidak punya lagi. Beliau juga sudah tidak punya kebencian. Sehingga kalau mau kita cari di dalam satu Tipitaka itu satu keranjang. Di sini sudah pernah lihat Tipitaka lengkap belum? Belum ya? Sebenarnya kalau ibu bapak, kalau di PNS misalnya, itu mau melakukan sumpah di bawah kitab suci. Sebenarnya kalau orang-orang PNS, makanya PNS agama Buddha sebenarnya sedikit karena itu. Kalau mau dilucu-lucukan ya. Karena kalau mau dilakukan sumpah, Tripitakanya itu di atas, itu harus pakai mesin itu untuk ditahan itu. Karena bantenya nggak kuat angkat Tripitaka. Di dalam Tripitaka kalau kita mau mencari, tidak ada tuh yang akan menjelaskan Sang Buddha membenci siapapun, Sang Buddha merendahkan siapapun dengan niat yang untuk menjelek-jelekkan dia dengan dasar dari kebencian. Tidak ada. Karena beliau sudah tidak akan marah lagi. Sudah tidak punya akar untuk membuat beliau marah lagi. Karena kemarahannya itu sudah dihilangkan. Segala sebab-sebabnya sudah dihilangkan. Apalagi kalau kita mau membicarakan moha, loba dosa moha itu sudah tidak punya. Itu kekotorannya. Itu yang kotor-kotor, itu yang debu-debunya, itu noda-nodanya, itu pengotornya. Makanya Sang Buddha dikatakan sebagai Arahato yang maha suci. Tidak hanya yang suci biasa, tapi yang maha suci. Arahat, semua arahat itu sudah menghancurkan segala akar, segala penyebab dari kondisi-kondisi yang buruk. Arahato adalah yang maha suci, sudah tidak kotor lagi. Sama Sang Buddhasa, kita mengatakan beliau adalah sama Sang Buddha. Beliau tidak hanya sebagai Buddha biasa, karena di luar sana atau di zaman-zaman yang lain ada juga Paceka Buddha, ada juga Sawaka Buddha. Kita semua bisa menjadi Buddha. Tapi ketika kita semua saat ini menjadi Buddha, sebutan kita Sawaka Buddha, Buddha murid. Karena kita belajar dari beliau. Tapi beliau otodidak, ibaratnya ya. Beliau otodidak, tidak ada guru. Dan untuk bisa belajar secara otodidak ini akan jauh lebih sulit lagi daripada kita yang belajar dari beliau. Akan lebih lama lagi untuk mengumpulkan parami. Dan beliau tidak hanya sekedar orang yang mengumpulkan parami biasa yang kita sebut bodhisatta. Beliau adalah Panyadhika Bodhisatta, bodhisatta yang unggul dalam kebijaksanaan. Jadi beliau adalah sama Sang Buddha yang unggul dalam kebijaksanaan.
Ketika dikatakan unggul dalam kebijaksanaan, bukan berarti sama Sang Buddha yang sebelum-sebelumnya ini tidak bijaksana. Tapi dalam artian Panyadhika Bodhisatta, artinya beliau punya kemampuan untuk melihat kondisi muridnya dan untuk melihat kondisi yang lain, kemudian mencari dhamma. Apa pengajaran yang paling tepat sehingga orang ini bisa langsung menembus dhamma. Beliau punya kebijaksanaan yang seperti itu. Sehingga kalau kita mau belajar dhamma itu banyak sekali analogi-analogi tentang hujan lah, tentang perumpamaan ular lah, tentang perumpamaan apalagi anjing lah, kucing lah. Bukan karena itu seru, tapi karena itu memberikan satu pemahaman yang membuat pendengarnya jauh lebih mudah untuk memahami, jauh lebih seret, jauh lebih mantul, jauh lebih connect, lebih cepat connect. Beliau punya kemampuan seperti ini, Panyadhika Bodhisatta. Dan beliau sama Sang Buddha. Sama Sang Buddha yang mengumpulkan berbagai macam parami yang harus dicincang-cincang, yang harus membakar diri dalam mengumpulkan parami itu sebagai bentuk dana atau pelatihan dana jaga menjadi kelinci, mendanakan dagingnya sendiri untuk petapa, dan kemudian melatih kesabaran khanti, membiarkan dirinya dicincang-cincang, sanak keluarganya diambil orang. Yang tidak hanya 1-2 tahun. Tidak hanya 1-2 tahun. Bayangkan dari Buddha sama Sang Buddha di Pankara perlu menunggu 28 sama Sang Buddha yang lain baru sama Sang Buddha Gotama. Dari satu sama Sang Buddha saja ke sama Sang Buddha yang lain itu waktunya sudah lama sekali. Kalau bahasa orang Jawa Timurnya itu lama sekali. Jadi ada hiperbolanya seperti itu. Ada kata, ada huruf U, lama sekali. Iya. Dan itu yang beliau lakukan. Sehingga murid-muridnya, kita sebagai murid-muridnya ini harus bisa mengerti betul apa yang dilakukan oleh guru kita. Seperti yang tadi saya katakan, sebagai petapa di zaman Sang Buddha di Pankara, beliau mampu untuk mencapai tingkatan kesucian arahat di saat itu juga. Sehingga ketika sudah meninggal, itu sudah nibbana di dalam kehidupan itu juga. Tapi bertekad punya aspirasi untuk menjadi seorang sama Sang Buddha karena melihat sama Sang Buddha di Pankara membantu banyak makhluk yang lain. Bisa membuat makhluk-makhluk yang lain ini mengerti dhamma, menembusnya menjadi arahat. Ikut seperti gurunya, menjadi arahat juga. Beliau punya aspirasi yang seperti ini. Oh, saya juga mau membantu makhluk lain. Yang tidak hanya satu jenis makhluk, berbagai jenis makhluk. Ini ada di dalam benak guru kita, Sang Buddha Gotama, sebagai seorang bhagawa, arahata, sebagai seorang sama Sang Buddha, yang beliau sebagai seorang guru mengajarkan apapun yang beliau ajarkan tanpa ada embel-embel apapun. Sehingga kalau kita mau membaca misalnya, Sabbi Sankhara Anicca, atau Anicca Wata Sankhara Upadawaya Dhammino, kalau kita baca artinya agak menakutkan. Saya akan mengalami kematian, dan setelah mengalami kematian akan mengalami kematian lagi. Seram sekali Sang Buddha mengajarkan ini. Akan tetapi itu yang sebenarnya. Mau dikata apapun, ketika kita mau mengejar terus-menerus
kebahagiaan, mau mengejar terus-menerus, mengumpulkan terus-menerus duit, mau cari pangkat yang lebih tinggi lagi. Setinggi-tinggi apapun gunung yang kita daki, dengan jarak yang sama kita akan turun. Sebanyak-banyak apapun uang yang kita kumpulkan, pangkat yang kita raih, pangkat yang kita capai, pada akhirnya kita harus melepaskan karena kematian sudah tiba. Dan ketika kematian tiba ini bukan terakhir. Kalau kita masih punya tanha, masih punya nafsu keinginan, karena nafsu keinginan ini ibarat minyak atau ibarat lilin itu. Mau meskipun dimatikan, kalau ketika dinyalakan lagi masih bisa nyala lilinnya. Ketika lampu minyak misalnya, itu akan terus-menerus terbakar kalau masih ada minyaknya, masih ada sumbunya. Yang Sang Buddha ajarkan, buang minyaknya, biar tidak ada alasan lagi untuk terbakar. Kalau sumbunya terbakar, mati, mau dinyalakan lagi tidak akan nyala-nyala lagi. Kalau sumbunya sudah habis, karena minyaknya juga sudah habis. Dan di luar sana kita tidak diajarkan untuk membuang minyak itu. Kita diajarkan untuk naruh minyak lagi. Inilah yang menyebabkan, karena Sang Buddha mengatakan, Yayang tanha ponum bhavika. Tanha inilah yang menyebabkan kelahiran berulang. Sehingga ketika kita ada kematian, muncul lagi kematian, kita akan terlahir lagi di alam mana yang kita tidak bisa prediksi. Dan kita akan mengalami lagi satu kelahiran, masa kecil, masa kanak-kanak, terjatuh, menangis, belajar, ke sekolah, ada teman, ada musuh, naik pangkat, turun pangkat, dinaikkan, dijatuhkan, sakit hati, bahagia, cemburu, rasa sayang, terputar lagi. Sehingga terus-menerus usia tua, sakit, dan meninggal. Dan karena kita bayangkan ketika tidak ada sama Sang Buddha, tidak ada damai, kita tidak tahu damai, kita akan terus-menerus lagi meninggal lagi, terlahir lagi. Ya, kita bayangkan kalau masih jadi manusia, jadi anak-anak lagi, belajar lagi, dimarahi orang tua lagi, disuruh belajar lagi, ke sekolah, dapat teman, dapat musuh, berkelahi, becek-becekan, kehujanan, jatuh cinta, patah hati. Iya. Kalau ibu bapak merenungkan ini ya, karena kelahiran kita ini bukan kelahiran yang pertama, dan juga ada kemungkinan bukan yang terakhir. Artinya kita sudah pernah merasakan bermiliaran-miliaran kali patah hati. Iya. Karena Sang Buddha mengatakan di dalam Dhammapada ada, sangat sulit untuk menemukan satu makhluk pun yang belum pernah menjadi ibu kita. Anda sekalian masing-masing pernah menjadi ibu saya. Iya. Dan saya pun pernah menjadi masing-masing ibu-ibu Anda. Artinya setidaknya di dalam ruangan ini saya sudah hidup ya berapa kali, 1, 2, 3, berapa lah, sekian kali. Karena dalam satu kehidupan satu ibu kan. Nah, bayangkan Sang Buddha sepintar itu. Satu kehidupan satu ibu. Oke, dan Sang Buddha mengatakan sangat sulit untuk menemukan satu makhluk pun yang belum pernah menjadi ibu kita. Hitung saja manusia sudah 7, berapa miliar. Artinya kita sudah hidup setidaknya 7, berapa miliar. Dengan hitungan jumlah manusia. Ini manusia, belum semut. Versi satu sarang saja, sudah berapa semut di dalam satu sarang. Semut-semut itu pernah menjadi ibu kita. Belum semut-semut yang di tempat lain.
belum binatang-binatang yang lain. Jadi untuk merasakan penderitaan kita ahlinya. Tapi untuk punya sense terlepas dari penderitaan, kita bukan ahlinya. Sehingga yang Sang Buddha ajarkan meskipun terdengar menakutkan, tapi sebenarnya tidak, karena masuk akal. Ini demi untuk kita juga. Karena tenang saja, Sang Buddha tidak mengajarkan apa itu dukkha saja, kemudian sudah selesai sampai di sini. Sang Buddha menjelaskan apa itu sebabnya. Tidak banyak yang menjelaskan tentang sebab. Tidak banyak yang menjelaskan tentang sebab. Tahu aja, ada aja. Ada saja. Tapi banyak yang mayoritas tidak mengajarkan sebab dari apa yang diajarkan. Sang Buddha mengajarkan tentang apa itu dukkha, apa sebabnya. Tapi tidak hanya berhenti dua ini kemudian selesai. Ada akhirnya loh. Tidak banyak yang menjelaskan tentang akhir. Ada sih akhirnya. Tapi apakah itu betul-betul akhir? Karena kalau mau misalnya dilogikakan sesuai dengan yang pertama dan yang kedua, dukkha dan sebab dukkha, akhirnya ini harus sesuai dengan yang pertama dong, yaitu akhir dari dukkha. Tapi akhir dari dukkha bukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan, maksudnya kebahagiaan yang biasa ya. Akhir dari dukkha ketika kita menerjemahkan itu sebagai kebahagiaan yang biasa, kita belum menghabiskan itu dukkha. Tapi Sang Buddha mengajarkan akhir dari dukkha. Dan Sang Buddha tidak hanya berhenti di situ kemudian selesai. Tapi Sang Buddha memberikan jalannya, menunjukkan jalannya. Dan ini masuk akal. Ibu bapak, saudara-saudari pernah S1? Ini sejalan dengan maaf kalau saya ya, kalau di S1 ini adalah pola pikir sarjanawan. Dan bayangkan ini 2500 tahun yang lalu. Harus ada masalah, harus ada sebab, harus ada akhir hipotesis, harus ada jalannya, pembahasan bicara cara keluarnya. Ini masuk akal dengan logika manusia. Masuk akal dengan problem solving. Ini hebatnya guru kita. Yang ketika diajarkan, ketika kita betul-betul mengerti, oh iya ya ternyata betul. Karena selama ini saya juga merasakan hal yang sama. Saya yakin ibu bapak punya pengalaman yang begitu banyak di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, dan punya pola pikir seperti ini. Yang tadi 4 kebenaran mulia itu adalah pola pikir untuk memecahkan masalah, betul? Pola pikir untuk memecahkan masalah. Apa masalahnya, apa penyebabnya, ada tidak hasil keluarnya untuk keluar dari masalah, bagaimana pemecahan masalah. Itu adalah pola pikir problem solving. Yang ternyata, oh iya, ternyata apa yang diajarkan oleh guru saya ini, saya udah lihat nih di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi Sang Buddha memberikan itu kepada kita semua dan itu akan masuk. Ini baru satu saja. Apalagi sudah dhamma-dhamma yang lain. Sehingga kita tidak perlu untuk ragu. Kita tidak perlu untuk ragu. Punya satu pertanyaan, 1-2 pertanyaan terhadap dhamma yang sudah diajarkan tidak menjadi masalah. Pertanyaan yang muncul dari keterbatasan pengetahuan tidak menjadi masalah.
Tapi kalau kita mau membaca di dalam sutta, mau membaca, melihat lagi apa yang dijelaskan Sang Buddha, 84.000 kelompok dhamma itu yang Sang Buddha ajarkan. Tidak ada satupun yang kontradiktif satu sama lain. Semuanya saling mendukung satu sama lain. Dan inilah dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ini menjadi beberapa alasan bagi ibu bapak untuk datang ke sini, menumbuhkan keyakinan kepada Sang Buddha, menumbuhkan keyakinan kepada apa yang diajarkan oleh beliau, dan mempraktikkan hal tersebut. Maka dari itu, tetap memiliki keyakinan kepada Sang Tathagata dan menjalankan moralitas, menjalankan praktik-praktik dhamma dengan baik. Karena ini akan menjadi satu sanjungan yang tidak main-main yang diberikan oleh para muliawan. Demikian uraian tentang keyakinan pada pagi hari ini. Saya akhiri. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Telah diterima oleh Sangha, kebajikan yang telah dilakukan, kewajiban syaratnya sanak keluarga untuk mengenang kembali, memberitakan kebajikan ini kepada sanak keluarga yang telah meninggal, semua para leluhur. Semoga para leluhur dapat mengetahui dan dapat turut berbahagia atas kebajikan yang telah dilakukan. Ibu bapak sekalian, juga yang tidak menuangkan air, silahkan direnungkan di dalam batin. Semoga semua makhluk berbahagia. Yatha mariwaha pura paripurenti sagarang Iwam ewa ito dinang betanang upakapati Ichitang haditang tuhang hikam ewa samijhatu Sabbe purentu sanggapa Chando panaraso yatha Manijoti raso yatha Sabbe tiyo vivajantu sabaro